Senin, 3 Juli 2023, Palau Unpad siap memberangkatkan tim ekspedisi kayaking Panaratas yang akan melakukan petualangannya di Pulau Dewata. Ekspedisi ini diperuntukkan sebagai proses jenjang keanggotaan Palau Unpad yang biasanya lebih dikenal dengan pengembaraan. Kegiatan ini diawali dengan upacara keberangkatan tim Panaratas yang dilaksanakan di halaman Sekretariat Palau Unpad. Yang Maha Esa, pecinta alam Indonesia adalah bagian dari masyarakat Indonesia sadar akan tanggung jawab kepada Tuhan, bangsa, dan tanah air. Pecinta alam Indonesia sadar bahwa pecinta alam adalah sebagian dari makhluk yang mencintai alam sebagai anugerah yang maha kuasa. Sesuai dengan hakikat di atas, kami dengan kesadaran menyatakan: 1. Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memelihara alam beserta isinya serta menggunakan sumber alam sesuai dengan kebutuhannya. Wargi Panaratas, saat ini kita sedang mempersiapkan keberangkatan. Rencananya kita akan ke Bandara Soekarno-Hatta dulu, kemudian nantinya kita akan melakukan penerbangan ke Bali. Halo wargi Panaratas, saat ini tim sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan akan melakukan perjalanan menuju Bali sekitar 2 jam. Ikuti terus perjalanan kami ya. Tim melakukan perjalanan selama 1 jam 50 menit hingga akhirnya tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Halo wargi Panaratas, sekarang kita sudah sampai di Bandara Ngurah Rai Bali. Dan sekarang kita mau menuju ke mana Prasta Dharma Udayana. Halo, nama saya Satria dari Mapala WD. Salam kenal. Dadah. Perkenalan dong. Waduh. Halo, saya Amos dari WD. Halo wargi Panaratas, saat ini kegiatan tim dibagi menjadi 3 tim, yaitu pertama daerah survei darat, lalu ada 2 tim yang mengurus perizinan, dan sekarang kami sebagai tim pertama sedang berada di Balai Wilayah Sungai Besok Pedida Bali. Ikuti terus perjalanan kami. Perizinan ini merupakan sebuah langkah awal dalam perencanaan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Palawa di setiap kegiatannya, di mana sebagai bentuk antisipasi serta pemberitahuan bahwasannya kegiatan kami sudah mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. Halo, jadi sekarang lagi beli bahan konsum buat pengarungan 3 hari nanti. Sekarang baru dapat yang kering-kering dulu, terus kita besok beli yang baru. Dadah. Pemenuhan konsumsi merupakan hal penting dalam sebuah kegiatan. Tentunya, jika di lapangan, makanan itu adalah sebuah reward ketika tenaga kita sudah terkuras karena kegiatan yang kita lakukan. Pada perjalanan ini, pemilihan bahan konsumsi juga diperhatikan, dimulai dari gizi serta jumlah kalori agar pemenuhan kebutuhan makan dari masing-masing individu cukup dan tidak ada yang kurang ataupun lebih. Konsumsi yang direncanakan untuk pengarungan tidak hanya makanan berat saja, tetapi kami juga membeli snack sebagai pemenuhan tambahan untuk menghilangkan rasa lapar sementara waktu. Biasanya, kami santap pada saat istirahat siang di tengah pengarungan sebagai tambahan energi untuk melanjutkan perjalanan. Halo wargi Panaratas, sekarang sudah hari ketiga dalam kegiatan kami, dan tim kembali dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada tim konsum dan juga perizinan. Saat ini saya sebagai tim konsum sedang mempersiapkan bahan makanan untuk pengarungan besok, karena sore nanti kita akan mulai mobilisasi ke titik start. Dan 2 tim lagi yaitu melakukan survei darat. Dan setelah mengurus konsumsi ini, kami akan lanjut untuk mengurus perizinan yang belum kami selesaikan. Dadah, ikutin terus perjalanan kami.
Beberapa bahan konsumsi basah dimasak setengah matang sebelum akhirnya di-packing. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kebusukan makanan, karena beberapa bahan sangat rentan jika dalam kondisi lembab. Beberapa titik yang sudah ditandai di peta tentunya perlu dicek kondisinya, karena tim hanya melakukan pemantauan jauh melalui sebuah aplikasi dan tidak secara langsung. Maka dari itu, tim juga melakukan survei darat untuk memvalidasi data yang sudah kita dapat. Survei darat ini dilakukan di beberapa titik seperti titik start, finish, titik camp, ataupun dump yang tentunya amat krusial dan kondisinya perlu kita cek secara langsung. Tentunya adalah untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan selama pengarungan nanti. Halo wargi Penaratas, untuk kegiatan kami pagi hari ini, yang pertama kita akan mengunjungi Desa Sibang Gede untuk berbincang-bincang dengan Kepala Desa. Kemudian kita akan mengunjungi Dinas Pariwisata untuk berbincang dengan Bapak Komang, dan terakhir kita akan berkunjung ke Madebron untuk mengecek gear kayak kita. Nah, tetap stay tune wargi Penaratas. Sebelum dilakukannya pengarungan, tim mengunjungi desa Sibang Gede untuk sowan dan diskusi lebih lanjut secara langsung dengan pihak desa terkait kegiatan pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan. Setelah kami sowan dengan pihak desa, kami juga mengunjungi Om Made Brown selaku pionir wisata arung jeram di Pulau Bali. Bersama Om Made Brown, kami melakukan peminjaman kayak serta melakukan gear cek kayak untuk kegiatan pengarungan kami. Pentingnya pengecekan gear dilakukan sebelum kegiatan adalah untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Selain itu, untuk menyesuaikan ukuran badan dari masing-masing atlet dengan kayak yang akan digunakan agar gear yang kami pakai nyaman selama pengarungan nanti. Halo wargi Penaratas, alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan Pak Made Brown. Kita di sini tadi udah ngobrol banyak, dapat ilmu banyak juga. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan bisa nanti kita aplikasikan ketika melakukan pengarungan. Amin. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bermanfaat. Amin. Maaf kalau ada yang salah dan tidak nyaman disuguhin oleh tamu. Terima kasih banyak juga ya kunjungannya ke sini ya. Semoga semua rencana di Bali berjalan dengan lancar. Amin. Halo wargi Penaratas, hari ini kita akan melakukan pengarungan pendek terlebih dahulu bersama Om Made Brown. Nah, untuk sorenya kita akan melakukan mobilisasi ke titik pengarungan. Nah, tetap stay tune wargi Penaratas. Di esok harinya, kami berkesempatan untuk melakukan pengarungan pendek bersama Om Made Brown untuk menyesuaikan tim bermain kayak di Sungai Ayung dengan kayak yang akan digunakan pada pengarungan panjang nanti. Namun, cuaca yang tak bersahabat membuat kami batal melakukan pengarungan tersebut. Hujan yang terus mengguyur dari pagi membuat kondisi Sungai Ayung yang debitnya menjadi naik di atas titik normalnya. Sehingga dengan rasa berat hati, kami harus kembali pulang. Halo wargi Penaratas, nah, karena kemarin kita tidak jadi melakukan pengarungan yang disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, nah maka hari ini kita akan melakukan pengarungan survei basah bersama Pak Jajang. Oke, stay tune wargi Penaratas. Pengarungan panjang yang terus diundur dari rencana harian kami. Hingga akhirnya, hari yang dinanti-nanti telah tiba. Hari di mana kami akan memulai perjalanan panjang kami, yaitu mengarungi Sungai Ayung. Maksud dari ekspedisi ini, tim bertujuan membuka sebuah operasional baru, yaitu kayaking di arus deras. Sebagai perintis membuat standarisasi dalam operasional kayaking di Pulau Unpad. Maka dari itu, dalam pengarungan ini,
para atlet tim Panaratas menggunakan media kayak selama perjalanan. Pengarungan ini menggunakan river running system. Selama perjalanan, tim akan melakukan pemetaan jeram sungai secara basah. Hasil pemetaan nantinya akan diolah menjadi peta 2 dimensi sebagai bentuk pembaharuan peta jeram di Sungai Ayung. Pada pengarungan ini, tim ekspedisi menggunakan perahu barong 380 dari Buggy Adventure. Dengan berbahan PVC yang berkualitas, proses pengerjaannya full wedding dan hot press. Selain itu, perahu ini memiliki 5 chamber atau tabung serta dilengkapi safe bailing yang memungkinkan air yang masuk ke dalam perahu dapat keluar secara otomatis. Barong 380 memiliki kapasitas yang cukup besar, yaitu 6-7 orang. Barong 380, mari kita ciptakan pengalaman tidak terlupakan bersama keluarga tercinta. Perhatian semuanya, sebelum kita melakukan penanaman kali ini, sangat baiknya kita berlatih terlebih dahulu mulai dengan Halo wargi Panaratas, di sini kita sedang melakukan pemetaan jeram yang nantinya akan kita buat peta untuk panduan. Stay tune wargi Panaratas. Jadi sekarang tim sudah melakukan pengarungan hari ke-1 dan kita akan menuju untuk ke titik yang satu. Kita terus berjalan kami, dadah.
Jadi di sini aku mau kenalin salah satu media baru untuk bermain di arus danau. Salah satunya adalah Picano yang ada di belakang ini. Picano ini merupakan perahu kecil yang dia tuh terbuat dari bahan PVC sama seperti perahu karet, tapi didesain untuk 1 hingga 2 orang. Nah, tapi kalau perlu khawatir teman-teman, walaupun Picano ini tidak safe sailing ya, tidak seperti kayak yang ada spray decknya, tapi ini cukup stabil ketika memasuki jeram teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir akan terbalik. Nah, Picano ini juga fleksibel ya, jadi dia bisa digunakan untuk rafting, terus bisa untuk mancing, bisa untuk bersantai-santai di arus tenang gitu. Jadi ini cukup fleksibel, bisa digunakan di kemana-mana. Juga kalian bisa mengakses ke tempat-tempat kecil seperti ke desa-desa. Kalian menemukan sebuah hidden gem atau danau yang tidak terlihat gitu oleh orang-orang, dan kalian bisa mengaksesnya dengan Picano ini juga. Karena Picano ini dilengkapi oleh dry bag yang bisa dilipat menjadi kecil dan menjadi tas, jadi mudah dibawa kemana-mana. Jadi sangat ultra lightweight. Nah, jadi Picano ini sangat accommodated bagi pemula dan juga orang-orang yang mungkin minim pengalaman karena stabil ketika masuk jeram. Oke, ciptakan pengalaman serumu bersama Picano Boogie Adventure. Dadah. Kini, saatnya kami melanjutkan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sibanggede. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan sinergitas Palawa Unpad bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan Boogie Adventure dalam peningkatan kualitas destinasi wisata yang dikemas dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi ini turut mengundang pemateri dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dengan materi pengembangan desa wisata yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Bapak I. Nyoman Rodiarta, SSTP MM. Lalu dihadiri oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Dinas Pariwisata, Bapak I. Gede Made Sukayasa, STMT. Dan JF Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, yaitu Ibu Ninyoman Ayu Harinalayani, APAR, EMPAR. Serta pematerian terkait pengenalan Picano yang dipaparkan oleh Kak Faisal selaku Ketua Picano. Budaya agama Hindu di Desa Sibanggede sama seperti budaya di beberapa tempat di Bali. Di setiap pura, masyarakat beribadah melakukan persembahan. Di Bali disebut dengan bebanten sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan yang dilaksanakan setiap pagi dan sore oleh masyarakat setempat. Desa Sibanggede memiliki sebuah mata air yang rencananya akan digunakan untuk tradisi melukat. Melukat merupakan penyucian diri secara lahiriah, biasanya dilakukan di hari-hari baik seperti pada saat purnama. Tujuannya adalah menghindari dari hal-hal negatif ke dalam diri kita, menjadikan diri menjadi lebih suci dan bersih. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, terkadang melukat juga dimanfaatkan sebagai penyembuhan diri dari beberapa penyakit medis. Dan itu pun tidak dilakukan. Orang-orang boleh kita menyucikan diri lah secara lahiriah ya, tapi dengan sarana air suci. Ini kan sumbernya air suci, kita menyucikan diri, dan semakin kita sering melakukan itu kan kita bisa terhindar. Itu tujuan. Yang kedua, memang kalau kepercayaan kita di Bali itu kan ada istilahnya, mungkin di Muslim, di Kristen ada juga kan, ada aura-aura yang bisa masuk ke dalam tubuh orang, sakit atau apa, setelah dia melakukan pengobatan secara medis, kadang-kadang kan nggak sembuh-sembuh. Yang ngatur itu siapa, Pak? Ya, kita sebagai ibadah ada. Ekspedisi Kegiatan kami di desa adalah sebuah penelitian dengan melakukan observasi sungai serta wawancara terkait wisata arung jeram kepada warga, yang nantinya akan dianalisis datanya
sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi alternatif wisata air, yaitu Pitcairn. Selain itu, tim juga melakukan pemetaan partisipatif terkait pemetaan potensi wisata di Desa Sibanggede. Salah satunya melalui pengarungan bersama warga dalam memperkenalkan Pitcairn sebagai media wisata baru untuk menikmati bentang alam Sungai Ayung yang belum tersentuh. Di Bali, terdapat sebuah istilah Trihita Karana yang berarti 3 penyebab kesejahteraan, yang terdiri dari parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis dengan Tuhan, lalu pawongan, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dan palemahan, hubungan yang harmonis dengan alam. Maka dari itu, masyarakat Desa Sibanggede memanfaatkan alam yang diberikan Tuhan sebagai bentuk harmonisan antara Tuhan dan juga manusia. Hari demi hari telah kami lewati. Tak terasa bahwa kami telah selesai melakukan pengarungan panjang. Tim telah berhasil mengarungi serta memetakan jeram Sungai Ayung sejauh 20,5 km. Usai sudah kegiatan kami di Desa Sibanggede. Terima kasih atas kehangatan dalam menyambut kami layaknya keluarga sendiri. Kami berharap kegiatan kami dapat membantu serta mendorong desa menjadi desa wisata. Jadi ternyata ada spot yang bagus kayak gini. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi. Amin. Buat Palawa 4 Jaya Kali. Gimana tadi naik Pitcairn-nya Bapak? Tadi untuk perjalanan Pitcairn-nya sangat menyenangkan. Ada rintangan, ada lantainya begitu dengan tebing-tebing yang begitu indah. Saya baru pertama kali menelusuri sungai, padahal tempat tinggal saya di sini. Terima kasih buat mahasiswa dari UNPAD, khususnya dari Palawa Universitas Pajajaran, sudah mendampingi saya dalam mengarungi. Berdasarkan arahan pemerintah bahwa setiap desa harus memberdayakan ketahanan pangannya masing-masing. Desa Sibanggede memiliki lahan ketahanan pangan yang cukup luas, ditanami berbagai macam sayuran seperti terong, tomat, cabai, jagung, serta rempah-rempahan seperti jahe merah dan pandan. Selain itu, terdapat tanaman bunga mulai dari bunga pacar, bunga cempaka, serta bunga teratai. Di sana juga terdapat pemberdayaan ikan lele sebagai kebutuhan pangan hewani. Sibanggede terkenal dengan petani bunga cempakanya. Aroma bunga cempaka yang sangat harum serta memiliki ciri khasnya sendiri dibandingkan dengan desa lainnya. Mayoritas masyarakatnya merupakan petani bunga, karena di sana bunga sangat laris diperjualbelikan untuk kebutuhan ibadah. Hasil panen dari ketahanan pangan tersebut tidak diperjualbelikan oleh desa, tetapi diberikan kepada masyarakat sekitar, terutama untuk para lansia. Ekspedisi Panarata. Alasan saya tertarik ikut arus deras karena dulu saya senang bermain di sungai dan saya juga senang berenang. Jadi saya ingin mencoba untuk menggunakan perahu dan ternyata seru sekali main perahu di sungai. Apalagi jaraknya yang jauh dan juga jeram-jeramnya yang banyak luncuran dan kena cipratan air, itu sangat menyenangkan. Awal-awal ikut arung jeram tuh takut sih, coba lama-lama jadi happy. Halo wargi Panaratas, kenapa saya tertarik arus deras? Karena di sini saya menemukan sesuatu hal yang baru, pelajaran bahwa di sungai itu tidak hanya tentang berenang saja, kita harus membaca arusnya juga. Seperti itu sih. Kalau hal yang lain nggak ada sih, itu aja. Pengalaman pertama saya untuk mengenal dunia petualangan yaitu ada di perhimpunan saya sendiri, yaitu di Pulau Unpad. Di situ saya diajarkan berbagai dasar-dasar terkait petualangan, dan di situ juga dipelajari bagaimana cara kita bertualang dengan baik dan benar, dan tentu juga dengan selamat, karena sejatinya alam itu mengandung dan mengundang bahaya, sehingga untuk dasar-dasar dan ilmu-ilmunya perlu untuk kita. Pengalaman menyenangkan saat olahraga arus deras itu saat kita bertemu jeram yang dalam, apalagi saat kita turun dan boom, lalu air itu
masuk ke wajah kita. Nah itu perasaannya sangat menyenangkan kawan. Jadi harus dicoba ya. Gitu. Kalau pengalaman menyenangkan ikut arus deras sih, terendam sih. Itu feel-nya oke banget. Halo lagi Panaratas. Jadi pengalaman paling menyenangkan di arus deras versi aku adalah ketika ketemu standing. Lagi pakai kayak, soalnya kerasa banget. Jadi kita kayak diterjang ombak. Lagi kalau kebalik ya. Renang terus berenang dan mendayung terus mendayung. Ya, wow gitu. Ketika menggunakan pit kano, kita akan merasa lebih stabil karena bentuknya yang dibuat sedemikian rupa dan juga dari teknologinya yang menampung air sehingga pit kano dapat berjalan dengan lebih stabil. Hal yang harus disiapin sama buat pemula mungkin yang penting ini dulu sih, berani dulu aja, berani, jangan takut. Mungkin emang awalnya dulu juga saya awalnya tuh suka takut ngeliat air sungai, tapi karena semakin sering main di sungai dan semakin sering banyak latihan, jadinya makin berani sendiri. Mungkin itu sih. Terus juga berenang sih terutama. Kalau mungkin emang nggak bisa berenang, ya apa ya? Enggak. Hal yang harus dipersiapkan tentunya adalah kesiapan mental, kemudian juga berlatih supaya bisa tahu teknik-teknik yang nantinya harus dipergunakan. Selain itu ada juga gear atau peralatan yang perlu untuk dipenuhi. Dan jangan lupa yang terpenting adalah memahami karakteristik dari tempat atau sungai yang akan kita lalui, sehingga persiapannya akan sesuai dan risikonya dapat diminimalkan. Tips and trik untuk melakukan pengarungan dengan selamat tentunya adalah salah satunya dalam menggunakan peralatannya. Terdapat beberapa peralatan yang harus untuk disiapkan dan pastinya harus pas dan sesuai ukurannya, sehingga nantinya alat-alat tersebut akan berfungsi sebagai mestinya. Contohnya mulai dari helm. Helm ini ukurannya harus sesuai, jangan sampai terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kemudian begitupun dengan life jacket atau pelampung. Nah, untuk pelampung ini disesuaikan ukurannya dengan pengguna. Kemudian untuk bermain kayak diperlukan spray deck. Spray deck ini berfungsi untuk menahan masuknya air dari luar ke dalam kayak. Nah, selanjutnya ada dayung atau pedal. Mungkin di sini ada dua jenis dayung. Yang pertama ada yang dayung biasa atau blade-nya ini hanya ada satu. Biasanya digunakan untuk di perahu secara umumnya. Yang kedua ada dayung double blade. Nah, dayung double blade ini biasanya digunakan untuk kayak ataupun pit kano atau permainan perseorangan dalam bermain air. Motivasi saya di petualangan alam bebas yang pertama, menurut saya alam tuh masih banyak pengalaman sih buat saya sendiri. Terus juga main di alam tuh nggak kayak main di luar, di mall atau yang lainnya gitu. Banyak hal-hal seru, hal menarik di alam yang bisa kita dapetin. Banyak ilmu juga yang bisa kita dapetin. Terutama di air gitu. Saya senang sama olahraga arus deras, terutama di kayak, karena kebetulan kayak sendiri tuh bukan media yang apa ya, nggak semua orang gitu bisa pakai kayak, dan ke semua orang banyak gitu pakai kayak. Jadi menurut saya itu hal yang baru, hal yang unik juga gitu di kayak. Motivasi saya untuk melakukan petualangan adalah karena di petualangan kita akan mendapatkan hal-hal baru, baik itu teman-teman baru, pengalaman baru, ilmu baru. Pokoknya pasti akan bermanfaat di nanti di masa yang akan datang. Pokoknya dengan berpetualang kita akan mendapatkan banyak hal baru. Selesai sudah petualangan yang kami lakukan. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Ekspedisi Panarata. 16 hari telah dilewati. Tak terasa bahwa selesainya perjalanan kami di Pulau Dewata. Dengan begitu,
Tuntas sudah kegiatan petualangan kayak dan pemetaan morfologi Sungai Ayung ini, serta sosialisasi Pitkano sebagai water sport tourism di Desa Sibang Gede. Terima kasih kepada rekan-rekan pencinta alam, Wanaprasa Dharma, Wonagiri, dan Kita Mandala yang telah membersamai kegiatan kami serta membantu pemenuhan kebutuhan yang kami perlukan. Terima kasih atas kehangatannya sebagai saudara sepencinta alam. Kini, izinkan kami untuk kembali pulang ke sekretariat. Terima kasih atas pengalaman berharga yang tak akan pernah kami lupakan. Mari kita rangkul perjalanan dengan rasa syukur, sehingga bagaimana kita menempuh jalan lebih penting daripada mencapai tujuan akhir. Satu-satunya perjalanan yang tidak mungkin adalah perjalanan yang tidak pernah kita mulai. Maka dari itu, siapkah kamu menciptakan perjalananmu sendiri, seperti perjalanan tim Panaratas Palau Unpad di Pulau Dewata?